warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kolbil yang saya hormati, Ibu Matia selaku PNF yang saya hormati, serta Bapak Ibu semua yang berbahagia dan yang saya hormati juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa untuk tidak bosan-bosannya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua diberi kenikmatan dan juga kesempatan yang cukup bagus sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidik maupun sebagai korwil untuk melaksanakan konferensi. Itu semua adalah hal yang harus kita syukuri. Di samping hal-hal yang lain yang tentu kita tidak bisa menyebutkan satu persatu kenikmatan hidup. Bapak dan Ibu, pertama saya ucapkan, barangkali Ibu ingin menunjuk saya bukan tanpa pertimbangan. Ya, barangkali ini adalah momen yang tepat untuk mengambil tema karena saya sedang terisolir barangkali. Maka saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana cara agar hati kita terlalu tenang. Itu karena itu pas dengan kondisi berlangsung dan iya. Bapak dan Ibu, kita sering sekali diakui apa tidak setiap hari mengejar harta, mengejar kemewahan yang dianggapnya jika memperoleh itu kita akan senang. Ternyata apa? Tidak. Andaikan jika hartanya banyak itu senang, maka tidak ada orang kaya yang susah. Ada lagi yang kita mengejar setiap hari, malam, pagi, sore, yang kita kejar karir. Karena apa? Menganggap ketika karir kita bagus, tinggi, kita anggap itu adalah bahagia. Ternyata apa? Tidak. Andaikan karir itu membuat kita bahagia, maka tidak ada pejabat tinggi yang tidak bahagia. Itu kan bukti dan fakta. Saya harus mengungkapkan di depan orang-orang ilmiah itu dengan fakta, tidak boleh yang bukan fakta. Ya, tidak boleh sembarangan. Ada faktanya lah. Nah, bagaimana agar kita itu bisa hidup tenang? Ternyata kuncinya ada 3 minimal yang saya ingat. Kayaknya sih orang ketiga, tapi ya minimal yang saya ingat itu ada 3 kunci agar kita hidup bahagia dan tenang. Tenang itu adalah bagian dari bahagia, walaupun itu ternyata tidak semudah yang diucapkan. Yang pertama, apa supaya kita itu hidupnya itu tenang dan tidak gelisah? 1, jangan pernah memikirkan yang terlalu dalam. Apa-apa yang pernah kita lakukan yang sudah tidak bisa kita ubah. Bukan kayak amian yang kuliah, bukan kayak amian kuliah nang jurusan hukum, bukan tersikil jadi misalnya karena dulu pernah ada di persimpangan jalan, mau hukum apa mau pendidikan. Ketika di pendidikan muncul PNN, langsung pinter kayak kalian yang sarjana hukum kayak ini. Nah, itu kan ternyata bisa mempengaruhi ketenangan kita terusik. Karena apa? Mau dipikir berapa kali hal yang sudah terlanjur itu sudah tidak akan kembali. Maka ketoni sederhana tapi itu tidak dulu kayak kemudian si milih bojo sing kae tak jebule siki dadi anggota dewan
Nah, itu misalnya loh. Orang malah bisa Nah itu makanya walaupun kelihatan sederhana itu ternyata, dan saya referensinya itu pernah dengar dari Pak Kiai, tapi saya tidak hafal siapa yang bilang anak menyangkut rasanya penting kan dikutip-kutip. Nah itu jadi yang pertama itu jangan terlalu memikirkan ketika kita sudah melakukan urusan sesuatu yang lalu, karena dipikirkan seperti apapun tidak akan terjadi. Yang kedua, kita boleh memikirkan masa depan, tetapi tidak boleh hanya terlalu memikirkannya masih orang lenturu misalnya itu buat masa depan. Karena apa? Kalau kita terlalu memikirkan masa depan, terlalu pokoknya ambil anaknya orang jadi dokter, maka itu ternyata juga nanti kecewa. Karena kalau kita berharap kepada makhluk, siap-siaplah untuk kecewa. Oh, kayaknya hampir mengku apa? Kait kok digawe nyapikan kalau kait bocah mbene kait gede nyapikan kalau kita ternyata belum tentu. Maka itu kecewa. Tapi kalau kita bergantungnya bukan kepada makhluk atau kepada kholik, itu insya Allah tidak kecewa. Dan misalnya lagi anak cilik dimik-mik gede di mobil-mobil bukan punya diwarakan ketika besar nanti bisa untuk bersadar hidup ternyata digawa bojone maling, maka bisa jadi kecewa. Itu juga hal sepele tapi harus kita sadari ternyata itu terjadi. Terakhir, karena saya bilang perlu jadi semacam ini, tapi terus bayar namanya dulu. Yang terakhir kuncinya kita harus ikhlas menerima apapun yang terjadi tanpa syarat. Barang kalau gampangnya tapi polanya menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi hari ini tanpa syarat. Misalnya, longsor, berarti kalau itu masih ada syarat, berarti belum bisa ikhlas. Misalnya hari ini kita dilalah jantung tawon di telung sisan, ada kimutan, tapi di situ orang kayak kami aja adik sendiri. Salah nggak bertahun. Nambah emisi kena lagi nggak udah takut sebenarnya. Itu kayak kan mau garingan mantel aja dicopot kan, terus mantelnya dilarang dicopot ya. Itu tapi kimutannya wis terlambat. Tapi yang pokoknya ikhlas menerima apapun yang terjadi hari ini, tapi dengan catatan tanpa syarat. Artinya barang sih di pangkat jadi apa ya alhamdulillah, barang sih dari tahun ya alhamdulillah itu bagus sekali. Seandainya jembat banget orang kuat orang pintar, alhamdulillah minimal ikhlas lah. Alhamdulillah bersyukur banget. Tapi syukur sih alhamdulillah harus tapi minimal ikhlas. Orang nyubat dilalah detak anane apa? Detak bojone teringkal banget lah. Ya barang wis hari ini, besok ini belum. Pokoknya hari ini saja. Kan kalau hidup itu sebenarnya hari ini loh. Iya. Jadi kenapa harus mikirkan besok? Coba dari itu juga malah takkan orang tenang. Siki punya duit saja, bulan ini punya duit saja, perlu salah waktu rakyat kembang misalnya dengan ya misalnya bisa dengan anak tapi udah dia oleh ke anak. Nah itu betul anu tenang loh, tapi jangan ini tak orang tapi mbak ini jadi yang ini sekarang sudah bayar semester setengah tahun sisa, semester ya setengah tahun udah terundat tidak. Dan semesteran kalau anaknya setengah tahun terus bayarkan, tapi jenuh anak atau jebaran gue semester itu saja sudah mikir. Kenapa kita harus terlalu kayak gitu banget? Lah sih ada belas saja besok mikir apa namanya kalau sing syukuran anak beras gitu loh misalnya kan ya si anak beras kan mikir besok pak
esuk gue ngomben jadi gue sih mengatakan kurang itu tiga hal yang barangkali bisa bermanfaat ketika kita sedang posisi normal-normal saja itu tidak penting, tetapi ketika panjenengan atau kita semua pas mendapatkan posisi yang tidak normal itu terlalu senang atau terlalu sedih, itu berarti insya Allah akan ingat. Seperti dulu saya pernah setelah berbicara cuman keris judulnya cincin judulnya ini pun akan berlalu cuman akhirnya ternyata sedih jadwal berlalu senang ya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.